gas. Mau lari ke mobil deret ya ampun. Terus piye jal? Bismillah. Bismillah, bismillah, dan terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini nambah mengirim kaki-kaki. Digas aja terus. Nang kaki kapan entek? Digas terus, ndak macet di tengah. Iya. Masuk satu enggak. Ya Allah. Bismillah. Bab 280. Bab 280, Misi Rahasia. Yang Zechen tersenyum dan berkata perlahan, Harvey, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda memiliki latar belakang seperti itu. Penguasa. Kuil Jiwa Naga dan Presiden Asosiasi Wushu Senzu telah maju untuk Anda, dan wajah Anda masih di sana. Itu sangat besar. Petik 2. Harvey tertegun sejenak, dia berpikir bahwa Mu Erlene hanya akan membiarkan Si Ying yang keluar, tetapi dia tidak berharap wanita itu menemukan Ning Jincheng. Namun, Harvey sangat berterima kasih kepada Ning Jincheng karena membelanya kali ini. Tampaknya kota terlarang Ning adalah teman yang pantas untuk dijadikan teman. Harvey mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, itu sebabnya aku menyuruhmu untuk membiarkanku pergi lebih awal, dan jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk dirimu sendiri. Tapi kamu tidak mendengarkan, siapa yang bisa disalahkan? Petik 2. Yang Zechen tampak murung menatap Harvey, Harvey, kali ini aku mengakuinya. Namun, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, dan keluarga yang kita juga tidak. Petik 2. Apakah kamu mengancamku? Petik 2. Mata Harvey membeku, dan dia berjalan menuju Yang Zechen. Melihat Harvey berjalan ke arahnya, Yang Zechen secara naluriah mundur selangkah. Harvey, jangan main-main, aku dari Paviliun Naga tersembunyi. Jika kamu benar-benar berani membunuhku, bahkan Master of the Master Realm dan Presiden Ning tidak akan bisa melindungimu, kata Yang Zechen keras. Harvey menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, Kapten Yang, aku tidak akan membunuhmu. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Bukan berarti kamu tidak membayar, waktunya belum tiba. Aku pasti Kapten Yang. Kamu pasti telah melakukan banyak hal buruk dengan otoritasmu, jadi berhati-hatilah dengan pembalasan. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey menepuk bahu Yang Zechen, dan energi kemarahan yang kacau menembus langsung ke tubuh Yang Zechen. Jangan sentuh saya. Yang Zechen mendorong tangan Harvey dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku akan hidup dengan baik sebelum kamu mati. Petik 2. Benarkah? Petik 2. Harvey terkekeh, kalau begitu semoga kamu beruntung. Baiklah. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey tertawa. Dan berjalan keluar kamar. Karena Li Jingzu dari Paviliun Naga tersembunyi memerintahkan pembebasan, Yang Zechen tidak berani melanggar perintah dan membiarkan Harvey diusir dari pangkalan. Yang Zechen menatap ke arah mobil itu pergi, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan meraung dengan suara rendah, Harvey, aku belum selesai denganmu. Namun, begitu dia selesai berbicara, Yang Zechen tiba-tiba merasakan darah di tubuhnya mendidih dan membuka mulutnya, puff. Memuntahkan seteguk darah, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Kapten Yang, ada apa denganmu? Petik 2. Cepat panggil ambulans. Beberapa anggota Paviliun Yinlong berada dalam kekacauan. Harvey meninggalkan pangkalan Paviliun Yinlong, setelah masuk daerah perkotaan Aorus Hills, langit menjadi putih. He Yingji, Lin Hongyu, Shen Qingsong dan yang lainnya menelepon satu persatu untuk menanyakan situasi Harvey. Harvey sangat tersentuh ketika dia mengetahui bahwa semua orang terjaga sepanjang malam dan khawatir tentang situasi mereka sendiri, jadi dia melaporkan semua orang aman. Pada saat yang sama, Harvey juga memanggil Si Ying Yang dan Ning Jincheng dan berterima kasih kepada mereka. Ketika Harvey kembali ke klub Hinia, dia melihat Mu Erlene, Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya sedang menunggu di clubhouse. Harvey. Kakak Harvey. Melihat Harvey kembali, Mu Erlene dan yang lainnya bergegas untuk menyambutnya. Harvey, kamu baik-baik saja. Petik 2. Mu Erlene gugup ketika melihat pakaian Harvey penuh dengan lubang dan tanda merah di seluruh kulitnya. Kakak Harvey, apakah bajingan Yang Zechen itu memperlakukanmu dengan baik? Zhao Tianxun bertanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Zechen ingin membunuhku, tetapi dia tidak berhasil. Dia jika aku mendapat kesempatan, Wang Qi marah. Harvey menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata, tidak perlu, dalam beberapa hari, orang itu tidak akan bisa melompat-lompat. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Mu Erlene bertanya dengan curiga. Harvey juga mengangkat sudut mulutnya, sebelum aku pergi, aku menyuntikkan semburan truki ke dalam pria Yang Zechen itu. Dalam beberapa hari, truki ini akan menghancurkan sarafnya dan membuatnya setengah lumpuh. Aku hanya bisa menghabiskan di kursi roda. Petik 2. Haha, saudara Yor, trik ini sangat tinggi. Bajingan berbahaya ini harus dihukum berat. Zhao Tianxun, Wang Qi, dan yang lainnya bergegas ke Harvey dan berdiri.
Harvey mengangguk, mengubah pembicaraan, dan berkata, Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, Wu Yupeng, setelah kalian berlima beristirahat selama 2 hari, kalian akan membawa beberapa saudara kalian ke Provinsi Guangdong Barat. Setelah pergi di sana, tugasmu adalah mencari tahu informasi tentang hegemoni di Provinsi Guangdong Barat. Semakin detail semakin baik. Setelah kamu mengetahuinya, aku akan pergi bertarung denganmu dalam beberapa hari. Petik 2. Zhao Tianxun dan yang lainnya segera menjadi bersemangat ketika mereka mendengarnya. Saudara York, apakah Anda berencana untuk memasuki Provinsi Guangdong Barat? Petik 2. Haha, saatnya untuk bertindak sekarang. Tuan dari semua pihak di Provinsi Guangdong Selatan telah menyerah kepada Kamar Dagang Wulong kami. Saya pikir itu tidak akan lama di bawah kepemimpinan Saudara York. Provinsi Guangdong Barat juga akan menyerah kepada kita. Saudara York, belum terlambat, kita memiliki hari libur hari ini, dan kita akan berangkat besok. Harvey melihat semangat juang tinggi semua orang dan tersenyum puas, dan berkata, oke, kalian semua lihat pengaturannya. Selain itu, setelah masa lalu, kalian harus tetap rendah hati dan melindungi keselamatan kalian sendiri. Petik 2. Ya, Saudara York. Zhao Tianxun menjawab, dan pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, kita akan segera pergi ke Provinsi Guangdong Barat, jadi semua orang harus benar-benar siap. Setelah Zhao Tianxun dan yang lainnya pergi, Mu Erlene menatap Harvey dengan sepasang mata yang indah, dan berkata, Harvey, apakah kamu benar-benar siap? Provinsi Guangdong Barat tidak dikenal, dan sangat jauh dari base camp kami. Jauh. Jika sesuatu terjadi di sana, saya khawatir kita tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Petik 2. Petik 2. Yah, sudah siap. Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, saya sudah membuat janji dengan Ning Jincheng, dan itu akan diperbaiki dalam waktu 3 bulan. Cabang utama Asosiasi Seni Bela Diri di Cina Selatan. Waktu tidak terlalu banyak, jadi kita harus bertindak sesegera mungkin. Petik 2. Mu Erlene tersenyum menawan, dan berkata, Harvey, kamu adalah laki-laki yang aku suka, aku yakin kamu bisa melakukannya. Petik 2. Pasti. Mata Harvey dalam, menunjukkan senyum percaya diri. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu adalah malam dalam sekejap mata. Di malam hari, Lin Jianfeng menelepon dan meminta Harvey untuk berlomba, tetapi Harvey menolak dengan sopan. Sampai larut malam, ketika clubhouse ditutup, Harvey pulang bersama Mu Erlene. Begitu dia sampai di rumah, Harvey hendak turun dari bus ketika dia tiba-tiba menerima pesan teks. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks dari Lin Jianfeng. Isi pesannya sangat sederhana, gedung yang belum selesai, no. 123, Dongcheng, selamatkan aku. Melihat pesan teks ini, wajah Harvey tiba-tiba berubah. Ini adalah pesan marah bahaya Lin Jianfeng. Mungkinkah anak ini dalam masalah? Tapi kenapa dia tidak menghubungi badan pertahanan? Hanya ada satu penjelasan untuk itu, saya khawatir masalah yang dia temui tidak nyaman bagi badan pertahanan untuk campur tangan. Dia sangat penasaran sebelumnya, mengapa Lin Jianfeng diusir dari Istana Jiwa Naga. Terlebih lagi, ketika Si Ying yang datang belum lama ini, mengapa dia tidak muncul? Ada berbagai indikasi bahwa alasan mengapa anak ini pergi dari Istana Jiwa Naga mungkin karena suatu misi rahasia. Harvey, ada apa? Melihat Harvey tidak bisa keluar dari mobil, Mu Erlene hanya menatap telepon dengan linglung dan bertanya dengan aneh. Bab 281. Bab 281, putus asa. Harvey meletakkan teleponnya, tersenyum, dan berkata, kakakmu, aku punya sesuatu untuk pergi sebentar, jadi kamu harus istirahat dulu. Petik 2. Ada apa? Petik 2. Mu Erlene tertegun, sudah terlambat, kamu masih apa yang kamu lakukan? Petik 2. Situasinya mendesak, saya akan menjelaskannya nanti. Harvey melemparkan kalimat, lalu menyalakan mobil dan pergi dengan cepat. Jangan bicara dengan jelas. Mu Erlene menghentakkan kakinya dengan marah. Pukul 2 dini hari. Dongcheng, pinggiran kota. Kecuali lampu jalan di kedua sisi jalan tol, di sekelilingnya gelap gulita. Ada beberapa pabrik yang ditinggalkan dan bangunan yang belum selesai di kejauhan. Saat ini, ada 3 mobil yang diparkir di depan sebuah bangunan yang belum selesai dibangun. Sebuah Lamborghini hitam dan 2 Hummer putih. Di gedung yang belum selesai, orang-orang terhuyung-huyung. Melalui cahaya yang dipancarkan oleh lampu jalan di kejauhan, samar-samar terlihat bahwa ada 6 orang. Keenamnya berkulit gelap, tinggi dan kekar, mengenakan terusan abu-abu, rompi hitam, dan memperlihatkan lengan mereka yang kuat. Semua orang memakai lampu sorot di atas kepala mereka, senjata di tangan mereka, saling membelakangi, bergerak perlahan. Tikus busuk, jangan bersembunyi, pergi dari sini. Salah satu pria botak berteriak dalam bahasa Shenzhou yang rusak. Namun, tidak ada tanggapan. Ular derik, orang itu terluka dan tidak bisa lari jauh. Dia pasti bersembunyi di sudut sini. Selama kita mencarinya perlahan, kita akan bisa menemukannya. Petik 2. Pria lain dengan rambut gimbal tersenyum dan menjawab. Semuanya, hati-hati, anak itu masih anggota Istana Jiwa Naga, tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika dia terluka, kita tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Seorang pria yang tingginya lebih dari 2 meter dan tampak seperti beruang hitam berkata dengan suara yang dalam. Beruang gila, kamu terlalu berhati-hati, kita semua telah mengubah gen tubuh kita melalui Jin Q. Sekarang kita telah meningkat setidaknya 20 kali dalam hal kecepatan, kekuatan, dan refleks.
Istana Jiwa Naga, bahkan jika mereka datang dalam lusinan atau ratusan, apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Petik 2. Kata ular berbisa dengan bercanda. Sayang sekali data, Jin Cube, yang dibawa oleh Profesor Wang hanya seperempat, jadi tubuh kita hanya dimodifikasi seperempatnya. Jika kita bisa mendapatkan Jin Cube yang lengkap, maka tubuh kita bisa mendapatkan transformasi lengkap. Pada saat itu, apakah aula Jiwa Naga, paviliun naga tersembunyi, aula Feng Yu atau gerbang kilin semuanya akan menjadi sampah? Hume juga menjawab. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang Shenzhou benar-benar cerdas. Setelah lebih dari 20 tahun penelitian dan pengembangan, mereka benar-benar berhasil mengembangkan teknologi modifikasi genetik manusia. Jika Federasi Internasional secara tegas melarang Shenzhou menggunakan Jin Cube, saya khawatir bahwa China benar-benar akan menjadi yang terkuat di dunia. Petik 2. Seorang pria yang lebih pendek berkata dengan ekspresi iri. Matt Xiong melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, semuanya, berhenti bicara omong kosong, cepat temukan pria di kuil Jiwa Naga dan bunuh. Benteng kita di Aurus Hills tidak boleh diekspos. Petik 2. 5 lainnya semua mengangguk dan perlahan bergerak. Menuju kedalaman bangunan yang belum selesai. Pada saat ini, di belakang tumpukan pasir di dekat tangga, Lin Jianfeng menyandarkan punggungnya ke tumpukan pasir, memegang pistol di tangannya, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tertembak di salah satu pahanya, dan darah mengalir. Namun, tekadnya yang kuat menahannya untuk tidak bersenandung. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, masih sangat merepotkan untuk berurusan dengan 6 orang yang dimodifikasi secara genetik pada saat yang sama. Apalagi sekarang saya masih terluka, saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya hanya berharap Brother York dapat tiba sesegera mungkin, jika tidak, saya akan benar-benar menjelaskannya di sini malam ini. Ada darah di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang. Beruang gila mengikuti darah di tanah, dan matanya segera jatuh ke tumpukan pasir di samping koridor di kejauhan. Dia menyeringai dan berkata, keluarlah, kami sudah menemukanmu, bukankah kalian anggota Dragon Soul Hall selalu terkenal karena keberanian mereka? Untuk bertarung dan bertarung, jadi mengapa kamu bersembunyi sekarang? Ular derik, burung kolibri, kura-kura batu, gajah raksasa, dan kobra mengangguk ringan, lalu menyebar ke kedua sisi, bergerak perlahan menuju tumpukan pasir dalam bentuk sekitarnya. Setelah tumpukan pasir, wajah Lin Jianfeng tenggelam ketika dia melihat lampu sorot bersinar dari kedua sisi. Meskipun langkah 6 beruang gila sangat ringan, Lin Jianfeng masih bisa merasakan bahwa keenamnya mendekat. Dia bersandar di tumpukan pasir, mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan menghitung dalam hatinya. 5, 4, 3. Saat Lin Jianfeng menghitung dalam hati, keenam beruang gila itu semakin dekat ke tumpukan pasir. 1. Saat dia diam-diam menghitung sampai 1, Lin Jianfeng tiba-tiba berguling ke arah koridor, mengangkat pistol di tangannya, dan menembakkan 6 tembakan berturut-turut. Bang 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 6 peluru. Ditembakkan ke 6 beruang gila dengan presisi dan akurasi. Peluru itu langsung mengenai kepala 6 orang. Bagaimanapun, tubuh orang yang dimodifikasi secara genetik telah diperkuat, kulit dan ototnya seperti baja, dan peluru tidak dapat menembusnya sama sekali. Namun, tubuh ke-6 orang ini belum sepenuhnya berubah, dan kelemahan mereka juga jelas, yaitu kepala mereka. Namun, yang membuat Lin Jianfeng tercengang, saat peluru melesat melewatinya, 6 orang ini hanya memiringkan kepala mereka dan menghindari peluru. Dentang-dentang. Peluru itu mendarat di ember semen di belakang, membuat suara yang nyaring, dan percikan yang menyilaukan meletus. Bunuh dia. Crazy Bear merasa bahwa dia sedang diprovokasi dan diperintahkan untuk menembak. Bang bang bang. Suara tembakannya keras. Peluru diledakkan ke arah Lin Jianfeng. Sialan. Lin Jianfeng berguling dan menghindari peluru. Dia jelas tidak berharap orang-orang ini bereaksi begitu cepat. Melihat bahwa dia melewatkan satu pukulan, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan bergegas ke atas. Kejar. Teriak beruang gila, dan mengejar 5 ular derik. Untuk menunda waktu, Lin Jianfeng berlari di sekitar gedung yang belum selesai selama 10 menit sebelum mencapai atap. 6 orang mengejar dengan liar sepanjang jalan, dan segera menyusul Lin Jianfeng. Bagian atas lantai 4 kosong, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lari, terus lari, kenapa kamu tidak lari? Petik 2. Dengan senyum main-main di wajah mereka, 6 beruang gila perlahan berjalan menuju Lin Jianfeng. Menurut mereka, Lin Jianfeng saat ini tidak memiliki ancaman. Lin Jianfeng mengangkat pistol di tangannya, mengarahkannya ke beruang gila, benarkah? Petik 2. Dan berkata dengan suara keras, berhenti atau aku akan menembakmu, gen tubuh kita telah dimodifikasi, bahkan jika Anda menembak, kami dapat menghindarinya dalam sekejap jadi, Anda tidak perlu menakut-nakuti kami. Lin Jianfeng mengerutkan kening dan melirik ke bawah ke belakang. Jika tidak berhasil, lompat saja. Namun, bahkan jika dia melompat, bisakah dia melarikan diri? Sama sekali tidak ada jalan keluar. Kuang Xiong mencibir dan berkata, aku tahu kamu ingin melompat turun, tetapi kami berjanji untuk menembakmu saat kamu melompat. Jadi, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri sekarang, jadi kamu harus mati saja. Setelah berbicara, beruang gila bangkit. Pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Lin Jianfeng. Lin Jianfeng mengertakkan gigi dan hendak melompat langsung menunggu untuk mati bukanlah gayanya namun, saat Crazy Bear hendak menarik pelatuk dan Lin Jianfeng hendak melompat dari gedung, sebuah suara acuh tak acuh datang. Kamu ingin membunuh saudaraku, sudahkah kamu bertanya padaku? Petik 2. Bab 282. Bab 282, sungguh monster.
Di atap yang kosong, suara orang ke-8 tiba-tiba datang, yang benar-benar mengejutkan 6 beruang gila. Lin Jianfeng akhirnya menghela nafas lega. Siapa? Petik 2. Keenam beruang gila itu dengan cepat berbalik dan melihat ke atas. Saya melihat sosok kurus dan tinggi berdiri tidak jauh di belakang mereka, merokok. Cahaya bulan turun, dan wajah pria itu bisa terlihat dengan jelas. Halus dan tampan. Itu adalah Harvey. Namun, apa yang mengejutkan keenam beruang gila itu, kapan orang ini naik ke atas, dan mengapa dia dan yang lainnya tidak memperhatikan apapun? Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah orang yang dimodifikasi secara genetik, dan kekuatan reaksi mereka telah meningkat 20 kali lipat pada basis aslinya, apalagi orang, mereka dapat merasakan seekor lalat mendekat. Tetapi mengapa Anda dan orang lain tidak dapat merasakan bahwa orang ini mendekat? Tanpa ragu, ini pasti Master. Untuk sesaat, keenam beruang gila itu menatap Harvey dengan saksama, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kakak Harvey, tubuh 6 orang ini agak aneh, kamu harus khawatir. Meskipun Lin Jianfeng percaya pada kekuatan Harvey, dia masih mengingatkannya. Wah, apakah kamu juga dari Istana Jiwa Naga? Petik 2. Matt Xiong bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya. Karena tidak, maka tolong jangan mengganggu pekerjaan kami. Petik 2. Nada bicara Matt Xiong sedikit melunak, dengan sedikit ketakutan. Dia adalah tentara bayaran yang kuat, seperti binatang buas, dengan rasa bahaya yang tajam. Dia bisa merasakan kekuatan orang di depannya, jadi dia tidak ingin melawan orang ini. Harvey tersenyum ringan, menunjuk Lin Jianfeng, dan berkata, meskipun aku bukan dari Istana Jiwa Naga, dia adalah saudaraku. Jika kamu ingin membunuhnya, bagaimana mungkin aku hanya duduk dan menonton? Harus mengikuti kami. Apakah Anda melakukan hal yang benar? Petik 2. Mata Crazy Bear berkedip-kedip, seluruh tubuhnya tegang, dan dia siap untuk bertempur. 5 lainnya juga menatap Harvey, siap untuk memulai. Harvey mengabaikan orang-orang ini, tetapi melirik Lin Jianfeng, bunuh atau tinggal. Petik 2. Bunuh. Lin Jianfeng meludahkan sepatah kata pun. Oke. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu berjalan menuju ke 6 beruang gila itu selangkah demi selangkah. Pergi ke neraka. Beruang gila meraung dan melepaskan tembakan pertama. Ledakan. Peluru itu ditembakkan, dan langsung mengenai kepala Harvey. Namun, Harvey hanya memiringkan kepalanya dan menghindari peluru. Ini. Petik 2. Crazy Bear tercengang. Harvey hanya berjarak 7 atau 8 meter darinya, bagaimana dia bisa melarikan diri dari jarak sedekat itu? Apakah kamu juga orang yang dimodifikasi secara genetik? Petik 2. Beruang gila bertanya dengan suara gemetar. Manusia yang dimodifikasi secara genetik. Petik 2. Harvey tampak bingung, apa-apaan ini? Petik 2. Tembak. Beruang gila tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung memberi perintah. Bang bang bang. Tembakan itu keras, dan peluru melesat ke arah Harvey seperti belalang. Namun, Harvey hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, atau memiringkan kepalanya, menoleh ke samping, atau mengangkat kakinya. Gerakan yang tampaknya sederhana dan acak menghindari setiap peluru dengan presisi dan akurasi. Ini, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa? Apakah orang ini hantu? Dia, bagaimana bisa refleksnya lebih kuat dari kita? Pada saat ini, mereka menyadari keberadaan mengerikan seperti apa yang mereka hadapi. Lin Jianfeng bahkan lebih bodoh, dia menelan tenggorokannya dan bergumam, sungguh monster. Pada saat ini, Harvey hanya berjarak 4 atau 5 meter dari 6 orang Kuang Qiong. Dia bercanda tersenyum dan berkata, apakah Anda hanya memiliki begitu banyak uang? Saya sangat kecewa. Suara itu tidak selesai. Paksaan yang menakutkan menyebar dari Harvey, langsung menutupi 6 beruang gila, membuat mereka merasa mati lemas, bunuh, Crazy Bear berteriak, dan kemudian bergegas menuju Harvey dengan 5 lainnya. 6 dari mereka juga orang yang dimodifikasi secara genetik, jadi mereka sangat cepat, dan mereka mendekati Harvey dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ke-6 orang itu mendekat, desir cahaya keemasan melesat melintasi langit malam, secepat kilat, dan menghilang dalam sekejap detik berikutnya. Waktu seolah membeku, dan udara seolah berhenti mengalir. Harvey menyimpan pedang pendek emas di tangannya, lalu melewati Matt Xiong dan berjalan menuju Lin Jianfeng. Lin Jianfeng melihat 6 beruang gila dengan punggung menghadapnya, tidak bergerak, dan bertanya dengan ragu, Saudara York, apa yang terjadi, mengapa mereka tidak bergerak? Petik 2. Belum selesai. Jatuhkan. Saya melihat 6 beruang gila jatuh langsung ke tanah. Butuh beberapa detik untuk darah mengalir keluar dari tenggorokan semua orang. Lin Jianfeng melihat bahwa tenggorokan semua orang telah dipotong terbuka. Dalam sekejap, ke-6 orang yang dimodifikasi secara genetik terbunuh. Intinya adalah, kecepatan, kekuatan, dan daya tanggap dari 6 orang yang dimodifikasi secara genetik ini semuanya telah meningkat 20 kali lipat, jadi bagaimana mereka bisa terbunuh dalam hitungan detik? Apalagi tubuh ke-6 orang ini sekeras batu, bagaimana leher mereka bisa dipotong? Dia baru saja melihat Saudara York menyimpan pedang pendek emas. Dengan kata lain, Saudara York memotong leher 6 orang dengan pedang pendek emas. Ini terlalu menakutkan, terlalu kuat, bukan? Apakah kekuatan Saudara York begitu kuat? Duduklah, bantu kamu mengobati cedera kakimu, dan katakan padaku, apa yang sedang terjadi. Petik 2. Baru setelah suara Harvey terdengar, dia menarik kembali pikiran Lin Jianfeng. Lin Jianfeng menarik napas dalam-dalam dan duduk di tanah. Harvey mengeluarkan jarum perak dan mulai merawat Lin Jianfeng.
Saudara York, sebenarnya, saya tidak diusir dari Istana Jiwa Naga. Saya datang ke Aorus Hills untuk menyelesaikan misi rahasia, kata Lin Jianfeng. Yah, aku sudah menemukannya, lanjutkan. Petik 2. Harvey mengangguk, menembak seperti angin, dan menusuk beberapa jarum di sekitar luka di paha Lin Jianfeng. Ya. Lin Jianfeng bisa mendengus, dan otot-otot di kakinya berkontraksi. Tiba-tiba, dengan suara, bum peluru berdarah ditembakkan dari lukanya. Segera, Harvey terus menerapkan akupuntur ke Lin Jianfeng, dan bekerja sama dengan Zenki untuk mengurangi peradangan dan menghentikan pendarahan. Lin Jianfeng mengambil beberapa napas dalam-dalam dan melanjutkan, beberapa bulan yang lalu, sebuah organisasi tentara bayaran dari kerajaan Yue yang disebut Macan Indochina, masuk ke negara kita dan menangkap Wang Ziwen yang pergi ke markas Dragon Soul Hall kita di jalan. Profesor. Setelah mereka menangkap Profesor Wang, mereka melarikan diri. Istana Jiwa Naga kami telah mengirim orang untuk mencari mereka, tetapi kami belum menemukan keberadaan mereka. Namun, sebulan yang lalu, kami menemukan jejak aktivitas mereka di Aorus Hills, jadi penguasa kerajaan kirim saya kembali ke Aorus Hills untuk penyelidikan rahasia. Dalam beberapa hari terakhir, saya akhirnya menemukan, dan juga menemukan benteng mereka di Aorus Hills. Saya pikir mereka tidak menemukan saya, tetapi saya tidak berharap ditemukan. Saat itu malam ini, dalam perjalanan kembali dari balapan puncak tingkat pertama, saya bertemu dengan pengejaran mereka, jadi saya melarikan diri ke sini. Petik 2. Peradangan telah berkurang dan pendarahan telah berhenti. Kembali dan perban lagi, dan itu akan sembuh dalam beberapa hari. Petik 2. Harvey menyingkirkan jarum perak itu. Terima kasih Saudara York, jika Anda tidak datang tepat waktu malam ini, saya khawatir saya harus benar-benar menjelaskannya di sini, kata Lin Jianfeng sambil tersenyum. Ini semua saudara, jadi terima kasih. Petik 2. Harvey melambaikan tangannya dan bertanya, mengapa kelompok tentara bayaran, Macan Indochina, yang Anda sebutkan menangkap Profesor Wang itu? Petik 2. Wajah Lin Jianfeng tenggelam, karena Wang Profesor memiliki genetik kode di tangannya. Petik 2. Bab 283. Bab 283, membelot kepada Anda. Apa itu kubus Jin Rubik? Petik 2. Harvey tampak bingung. Saudara York, kubus gen bukanlah sesuatu, tetapi teknologi yang dapat mengubah gen manusia. Petik 2. Lin Jianfeng menjawab, dan kemudian melanjutkan, teknologi ini telah ada selama lebih dari 20 tahun. Penelitian dimulai beberapa tahun yang lalu, dan dua Profesor Gu dan istrinya adalah penggagasnya. Apalagi setelah bertahun-tahun penelitian, teknologi ini telah membuat terobosan besar. Pada awalnya, Gu dan istrinya mempelajari teknologi ini untuk tujuan lain, seperti memperbaiki lingkungan, meningkatkan tingkat reproduksi spesies langka, meningkatkan kualitas makanan, memecahkan beberapa masalah penyakit yang kompleks, Namun, belakangan ditemukan bahwa teknologi ini dapat memodifikasi tubuh manusia. Orang yang telah mengalami modifikasi genetik dapat melakukan berbagai fungsi tubuh. Ini akan sangat meningkat. Harapan hidup, kecepatan, kekuatan, reaktivitas, akan ditingkatkan. Untuk mencegah teknologi ini membawa kekacauan bagi masyarakat manusia, Federasi Internasional melarang keras penyebaran teknologi ini. Lagi pula, sekali teknologi ini sekali jika digunakan oleh orang-orang dengan niat, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi masyarakat manusia. Namun, berita itu masih menyebar, dan karena itu, selalu ada organisasi luar negeri yang mengambil risiko besar dan ingin merebutnya. Teknologi. Oleh karena itu, kelas atas Cina data teknologi ini dibagi menjadi 4 bagian, dan mereka diserahkan kepada 4 tim perlindungan nasional utama untuk diamankan. Keenam orang ini adalah orang yang dimodifikasi secara genetik, tetapi mereka hanya mendapat seperempat dari teknologinya, yang tidak lengkap. Petik 2. Tidak heran mengapa saya pikir 6 orang ini sedikit aneh. Ternyata tubuh mereka telah berubah. Petik 2. Harvey cemberut dan bertanya, jika Anda mendapatkan teknologi lengkap, seberapa kuat orang-orang yang telah diubah itu? Petik 2. Lin Jianfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, bagaimanapun juga, kita belum tahu. T melakukannya di Cina. Eksperimen semacam ini. Tetapi para profesor telah menghitung dan meneliti bahwa jika tubuh manusia benar-benar diubah oleh teknologi ini, saya khawatir itu akan menjadi monster yang lengkap, mampu melawan rudal pesawat dengan kekuatan satu orang, dan bahkan lebih menakutkan. Petik 2. His. Petik 2. Harvey menarik napas, bahkan jika teknologi seperti itu dapat diteliti, saya benar-benar tidak tahu seberapa pintar pasangan Gu itu. Tidak ada batasan untuk kebijaksanaan manusia. Lin Jianfeng mengangkat bahu, menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, teknologinya tidak salah, saya khawatir seseorang akan menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Harvey mengangguk dan bertanya, karena kamu telah menemukan benteng kelompok tentara bayaran itu. Lalu apakah kamu sudah memberitahu orang-orang di Aula Jiwa Naga? Petik 2. Saya sudah memberitahu, pemilik ranah akan mengirim seseorang besok untuk membantu saya, menghancurkan benteng, dan selamatkan Profesor Wang, kata Lin Jianfeng. Oke, kalau begitu aku berharap kamu sukses. Petik 2. Harvey tersenyum, dan kemudian meninggalkan gedung yang belum selesai bersama Lin Jianfeng. Hari berikutnya, Harvey sedang berjalan-jalan di sekitar klub Hinia ketika tiba-tiba, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Mengambil telepon dan melihatnya, saya menemukan bahwa Su Beibei yang menelepon. Bukankah itu bintang besar?
Sejak terakhir kali kami bertemu di Yangcheng, tidak ada kontak. Mengapa gadis ini tiba-tiba menyebut dirinya hari ini? Harvey bingung dan menghubungkan telepon. Hei, apakah itu kakak Harvey? Petik 2. Sebuah suara yang jelas dan familiar datang. Harvey tersenyum dan berkata, Beibei, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku, ada apa? Petik 2. Su Beibei tersenyum, tebak di mana aku sekarang? Petik 2. Di mana? Harvey bertanya dengan curiga. Haha, aku di pintu klub Hinia, apakah aku terkejut atau terkejut? Petik 2. Su Beibei tertawa. Apa? Petik 2. Harvey tertegun sejenak. Apa yang kamu katakan itu benar? Petik 2. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan lihat di pintu. Setelah itu, Su Beibei menggantung telepon. Harvey meletakkan ponselnya dan dengan cepat turun ke bawah. Ketika dia sampai di lobi di lantai pertama, dia melihat sosok cantik berdiri di pintu dengan sebuah koper di sebelahnya. Wanita itu tinggi dan tinggi, mengenakan kemeja kelelawar putih di bagian atas dan celana hitam pas di bawah, yang menguraikan lekuk tubuh yang sempurna, dan sepasang sepatu bot kulit hitam di bawah kakinya, yang rapi dan bergaya. Bahkan jika seorang wanita mengenakan topi baseball, topeng, dan kacamata hitam besar, dia masih tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang luar biasa. Orang-orang yang masuk dan meninggalkan clubhouse semua melihat ke samping, bertanya-tanya siapa wanita ini. Meskipun wanita itu membungkus dirinya dengan erat, Harvey mengenalinya secara sekilas. Dia adalah Su Beibei. Lagi pula, ketika saya dalam perawatan sebelumnya, saya melihatnya sendiri, dan memeluknya. Terus terang, dia sekarang dapat secara akurat mengetahui ukuran seorang wanita. Saudara Harvey. Su Beibei berteriak kaget saat dia melihat Harvey, lalu berlari dan melompat ringan, tergantung pada Harvey seperti koala. Aroma lembut memasuki lengannya, dan tubuh wanita itu harum, yang membuat jantung Harvey berdetak lebih cepat. Adegan ini juga mengejutkan banyak orang di clubhouse. Wanita Tuan Harvey. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kakak Harvey, ada wanita cantik yang memelukmu kemanapun kau pergi. Petik 2. Itu benar, untuk pria sekeren kakak Harvey, wanita cantik pasti akan melompat. Petik 2. Li Heng, Si Lei dan yang lainnya berbicara dengan iri. Batuk-batuk. Petik 2. Harvey terbatuk ringan dan berkata, Beibei, begitu banyak orang yang menonton, cepat turun. Petik 2. Terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal, sudah lama sekali, orang-orang merindukanmu. Petik 2. Su Beibei menggosok tangannya. Kepala di dada Harvey. Tidak bisa turun. Petik 2. Tidak mungkin. Su Beibei menjawab dengan wajah terangkat. Terkunci. Harvey langsung mengulurkan tangannya dan memukul di belakang wanita itu. Ya. Seru Su Beibei dan segera turun. Meskipun dia mengenakan topeng dan kacamata hitam, dia juga bisa melihat wanita itu memerah. Ada begitu banyak orang di sini, mengapa kamu memukuli orang di sana? Petik 2. Kata Su Beibei dengan suara asli. Kamu tahu bagaimana menjadi pemalu. Harvey mengulurkan tangan dan mengetuk kepala wanita itu, lalu berjalan ke pintu dan membawa barang bawaan wanita itu masuk. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui sistermu. Petik 2. Harvey melambai dan berjalan ke atas. Su Beibei melepas topengnya, menjulurkan lidahnya ke arah Chong Harvey Sun, dan dengan cepat mengikutinya. Ketika dia datang ke kantor presiden, Mu Erlene sedang membaca dokumen, dan ketika dia melihat Harvey masuk, dia mengangkat alisnya yang tampan, apakah ada yang salah? Petik 2. Harvey tersenyum, tebak siapa yang ada di sini? Itu. Petik 2. Mu Elegie bertanya dengan curiga. Sayang, masuk. Harvey berteriak di luar pintu. Kakakmu, ini aku. Su Beibei bergegas masuk, membuang topeng, topi, kacamata, dan melemparkannya langsung ke Mu Erlene. Beibei. Petik 2. Mu Erlene memeluk Su Beibei dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun saya hanya bertemu sekali di Yangcheng terakhir kali, Mu Erlene sangat menyukai Su Beibei, seperti melihat saudara perempuannya. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Petik 2. Mu Erlene menyentuh kepala gadis itu dan bertanya dengan lembut. Su Beibei cemberut dan berkata, aku tunawisma sekarang, jadi aku di sini untuk bergabung denganmu. Ah. Petik 2. Harvey dan Mu Erlene tercengang pada saat yang sama. Bab 284. Bab 284, harap pintar. Harvey dan Mu Erlene sangat terkejut. Seorang bintang besar berkata bahwa dia akan membelot kepada mereka tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mu Erlene membawa Su Beibei untuk duduk dan bertanya, Beibei, bukankah kamu seorang seniman di Tianmei Entertainment di Yangcheng? Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ingin bergabung dengan kami? Petik 2. Su Beibei melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, terakhir kali setelah kejadian itu, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, jadi saya kembali untuk menyelidiki. Kemudian, saya menemukan bahwa semua ini dirancang oleh agen, dan perusahaan setuju. Mereka melakukan ini untuk menyenangkan Su Guangcheng. Jadi, saya baru saja memutuskan kontrak dengan mereka. Awalnya mereka tidak ingin saya pergi, dan mereka mengatakan bahwa bahkan jika saya ingin pergi, mereka harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Kemudian, saya tidak tahu siapa yang menelepon Tuan Ding dari Tianmei Entertainment. Tuan Ding memberitahu saya ada perubahan sikap 360 derajat, tidak hanya dia setuju untuk mengakhiri kontrak, tetapi dia juga menolak untuk membiarkan saya membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Petik 2.
Setelah berbicara, Su Beibei menyipitkan matanya dan berkata, Kakak Harvey, kakakmu, itu pasti karena hubungan Anda, saya dapat mengakhiri kontrak dengan perusahaan tanpa membayar ganti rugi yang dilikuidasi, kan? Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, seharusnya Jiang Salam Seng. Petik 2. Karena kamu sangat baik, kakak Harvey, jadi aku hanya berpikir untuk mengandalkanmu. Su Beibei merentangkan tangannya, cemberut, dan terlihat imut. Morlene tidak bisa menahan tawa dan menangis, sayang, kamu mengandalkan kami, dan kami tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bagaimanapun, kamu akhirnya mendapatkan popularitas dan basis penggemar. Jika kamu tiba-tiba berhenti menjadi artis. Petik 2. Su Beibei dia menghela nafas dan berkata, meskipun itu adalah mimpiku untuk menjadi bintang besar, siapa yang tahu jika perusahaan berikutnya akan seperti Tianmei Entertainment, sangat menjijikkan dan kotor. Jika menjadi bintang besar membutuhkan pengabdian, maka saya lebih suka tidak menjadi bintang besar ini. Petik 2. Morlene dan Harvey saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dalam industri hiburan, bukankah aturan untuk menyelam adalah operasi dasar? Gadis ini masih terlalu sederhana. Sayang, apakah kamu benar-benar ingin terus menjadi bintang besar? Harvey bertanya dengan serius. Kurasa, aku suka menyanyi dan berakting. Su Beibei mengangguk. Jika itu masalahnya, ikuti saya untuk menemui seorang teman. Dia memiliki perusahaan hiburan di bawah payungnya. Anda dapat pergi kepadanya untuk menjadi seorang seniman. Harvey Dao. Morlene dengan cepat berpikir, Anda berbicara tentang Splendid Entertainment, anak perusahaan dari keluarga Sen. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Harvey mengangguk, meskipun Splendid Entertainment baru saja dimulai dan tidak ada banyak bintang besar, saya percaya bahwa Splendid Entertainment akan melakukannya. Perkembangannya semakin baik dan lebih baik, dan itu harus menjadi pilihan yang baik bagi Bebe untuk pergi ke sana. Petik 2. Yah, saya juga berpikir itu bisa dilakukan. Petik 2. Morlene memandang Su Beibei, sayang, kenapa kamu tidak mencobanya? Petik 2. Oke. Su Beibei mengangguk lagi dan lagi. Setelah itu, Su Beibei mengenakan topi, topeng, dan kacamata hitam, dan mengikuti Harvey keluar dari kantor. 20 menit kemudian, Harvey dan Su Beibei datang ke perusahaan Qianzi. Karyawan di perusahaan sepanjang jalan sangat penasaran. Mereka tidak tahu siapa yang dipimpin Harvey Dong. Banyak orang berspekulasi bahwa itu adalah sekretaris Harvey Dong atau semacamnya. Segera, keduanya datang ke pintu kantor presiden. Harvey hendak mengetuk pintu ketika dia mendengar pertengkaran datang dari dalam. Tuan Sen, jika kami tidak dapat memenuhi persyaratan kami, maka kami tidak akan merekam iklan produk. Tuan Sen, Anda pikir saya masih seorang bintang kecil, dan Anda ingin mengirimi saya ini uang. Jika kamu tidak mampu membeli uang, maka Sen selalu meminta Gao Ming yang lain. Mendengar pertengkaran di kantor, Harvey mengerutkan kening dan berkata kepada Su Beibei, Beibei, tunggu di pintu sebentar. Petik 2. Oke. Petik 2. Su Beibei mengangguk patuh. Setelah itu, Harvey mendorong pintu langsung masuk. Tiba-tiba, suara di kantor berhenti tiba-tiba. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu tidak berpendidikan? Apakah kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Petik 2. Seorang wanita parubaya yang mengenakan merek terkenal dan riasan tebal berteriak pada Harvey. Suara. Itu adalah kebajikan menjadi bos, dan itu juga kebajikan menjadi seorang karyawan. Begitu, cepat atau lambat perusahaan ini akan tutup. Berpakaian modis, dagu runcing, tampak centil, mengenakan gaun ramping channel hitam dengan pinggang kecil, wanita muda dengan kaki terbungkus sutra hitam menjawab dengan cara yin dan yang. Selain dua wanita ini, ada lebih dari selusin orang seperti penata rias, asisten, dan pengawal di belakang mereka, dengan kemegahan yang luar biasa. Harvey, kenapa kamu di sini? Petik 2. Melihat Harvey datang, Sen Veronica menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Harvey tidak mengatakan niatnya, tetapi bertanya, ada apa? Petik 2. Sebelum Sen Veronica dapat berbicara, wanita parubaya itu berkata langsung, kami sedang mendiskusikan berbagai hal dengan Presiden Sen, dan Anda memiliki hubungan dengan seorang karyawan kecil. Ada apa? Petik 2. Benar. Wanita muda itu juga mengangkat percakapan, tiba-tiba menerobos masuk, tidak mengetuk pintu, dan tidak memiliki pendidikan sama sekali. Tuan Sen, untuk seorang karyawan seperti ini, saya sarankan agar dia segera dipecat. Harvey mengenakan pakaian biasa dan tidak memiliki barang berharga di tubuhnya, jadi dia mengira Harvey adalah karyawan kecil perusahaan Qianzi. Maaf, Nona Zhang, saya tidak berhak memecatnya. Petik 2. Sen Veronica mengangkat bahu. Mengapa? Petik 2. Wanita muda itu tampak bingung, sebagai presiden perusahaan, bukankah Anda bahkan memiliki hak untuk memecat seorang karyawan? Petik 2. Bos, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk mengatakannya, dan Anda tidak akan takut. Orang lain menertawakannya, wanita. Parubaya itu mencibir. Tapi dia bukan pegawai biasa. Petik 2. Sen Veronica mengangkat alisnya dan berkata ringan. Apalagi kalau bukan pegawai biasa. Petik 2. Wanita muda itu mencibir dan berkata, jangan bilang dia ketua perusahaan ini, aku tidak percaya. Petik 2. Harvey tersenyum kecil, Nona, aku sepertinya tidak tahu. Aku pernah melihatmu, bagaimana kamu tahu identitasku? Petik 2. Apa maksudmu? Kamu. Petik 2. Mata persik wanita muda itu tiba-tiba melebar, kamu. Benar-benar ketua perusahaan. Wanita. Parubaya itu juga memasang ekspresi tidak percaya.
Sen Veronica tersenyum ringan, benar, Tuan Harvey adalah ketua perusahaan kami. Petik 2. Melihat Sen Veronica mengakuinya, baik wanita muda maupun setengah baya tampak terkejut dan memandang Harvey dari atas ke bawah dengan ekspresi di wajah mereka. Tidak percaya. Harvey mengambil segelas air dari Sen Veronica, menyesapnya, dan kemudian berkata, sekarang bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Petik 2. Sen Veronica memperkenalkan, Harvey Dong, ini artis Hwasang Entertainment, Nona Zhang Xiaoxuan. Ini adalah manajer Zhang Xiaoxuan, Sister Feng. Nona Zhang telah bekerja dengan kami Qianzi selama beberapa tahun, dan telah bertanggung jawab atas pemotretan, dukungan, dan promosi iklan produk perusahaan kami. Itu benar. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu mengulurkan tangannya kepada Zhang Xiaoxuan, halo, Nona Zhang, saya ketua baru perusahaan Qianzi, Harvey. Petik 2. Zhang Xiaoxuan langsung mengabaikan tangan Harvey yang terulur dan berkata, Harvey Dong, benar, karena kamu di sini, semuanya akan lebih mudah ditangani. Jika kamu ingin aku terus membantumu syuting iklan produk kali ini, maka kamu harus setuju. Persyaratan kami. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey menarik tangannya, katakan, syarat apa yang Anda miliki? Petik 2. Tambahkan 5 juta ke biaya iklan asli. Petik 2. Zhang Xiaoxuan menyilangkan kaki erlang dan tampak arogan. Harvey menoleh dan bertanya, Veronica, berapa biaya iklan asli Nona Zhang? Petik 2. Sen Veronica menjawab, dulu 5 juta setahun, tetapi demi kerjasama, saya akan memberi Nona Zhang tahun ini. Tambahan 2 juta. Selain itu, kami telah bernegosiasi dan menandatangani kontrak, tetapi sekarang kami akan mulai syuting iklan, tetapi Zhang tiba-tiba berkata bahwa dia perlu membayar lebih, dan dia tidak akan menembak tanpa membayar lebih. Bab 285. Bab 285, tahu tidak? Harvey tiba-tiba mengangguk, jelas dia sedang duduk di tanah dan menaikkan harganya. Dia menoleh untuk melihat Zhang Xiaoxuan, tersenyum dan berkata, Nona Zhang, karena kontrak telah dinegosiasikan, Anda harus bertindak sesuai dengan kontrak. Anda tiba-tiba berubah pikiran, bukankah agak tidak baik untuk melakukannya? Oke, mengapa kita harus tiba-tiba meningkatkan biaya sekarang? Petik 2. Kami menandatangani kontrak tanpa memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang kami telah memikirkannya, kami tidak akan pernah menembak untuk 7 juta yuan, kata Zhang Xiaoxuan. Itu benar. Sister Feng mengambil alih kata-kata, popularitas Xiaoxuan kami di aplikasi Chaoyin telah melonjak tahun ini, dan jumlah penggemar telah meningkat menjadi 10 juta. Selain itu, Xiaoxuan kami juga makmur oleh perusahaan hiburan terbesar di Tuosheng. Hiburan telah menandatanganinya. Tuan Qiao dari Dingsheng Entertainment telah meyakinkan kami bahwa dia akan mendukung keluarga kami Xiaoxuan. Oleh karena itu, Xiaoxuan kami sekarang terkenal, dan banyak orang mencari Xiaoxuan untuk syuting iklan dan dukungan. Xuan juga telah menerima beberapa serial TV dan film tahun ini. Jika Anda tidak mampu membeli uang, maka pergilah dan undang orang lain, jangan buang waktu kami. Petik 2. Ketika berbicara, Feng Jie tampak menyendiri dan tersipu. Angin musim semi. Bagaimanapun, Zhang Xiaoxuan adalah artisnya, dan bisa melihat artis yang dibesarkannya meningkat selangkah demi selangkah, dia juga seorang manajer yang baik. Yah, itu luar biasa. Petik 2. Harvey mengangguk dan tersenyum, Nona Zhang, demi kerjasama Anda dengan kami Qianzi selama bertahun-tahun, mengapa kita tidak membahasnya lagi? Setelah iklan ini selesai, jika produk tanggapannya di pasar bagus, bagaimana kalau kita menambah uang sesuai permintaanmu lain kali? Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey, Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng tertawa lebih bangga lagi. Hehe, bagaimana dengan ketua? Pada saat kritis ini, kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk bekerja sama. Alasan mengapa Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng meminta harga sementara adalah karena mereka tahu bahwa pada saat ini, jika perusahaan Qianzi ingin mengundang bintang terkenal lainnya untuk syuting iklan, itu akan membuang banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan. Oleh karena itu, mereka merasa telah memilih Sen Veronica dan Harvey. Sister Feng menyilangkan kaki erlang, menyesap air, dan berkata dengan santai, Harvey Dong, jangan salahkan kami karena tidak baik, terutama karena harga melonjak sekarang, bahkan harga daging babi telah naik. Biaya pengesahan Xiaoxuan kami secara alami harus naik, kan? Selain itu, saya dapat menjamin bahwa dalam setahun, Xiaoxuan kami pasti akan menjadi bintang tingkat kedua, dan bahkan mungkin mencapai tingkat pertama. Jadi, Dong Harvey, Anda harus memikirkannya. Petik 2. Harvey King menghela nafas. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Petik 2. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Petik 2. Zhang Xiaoxuan melambaikan tangannya, tambahkan lebih banyak uang, atau Anda bisa pergi dan mengundang orang lain. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka itu lebih baik. Untuk berkumpul ayo pergi dan lakukan hal-hal sesuai dengan kontrak, kata Harvey ringan. Mendengar ini, Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng saling memandang, merasa ada yang tidak beres. Apa situasinya? Mengapa anak ini tidak bermain kartu sesuai rutinitas? Bukankah seharusnya dia memohon pada dirinya sendiri untuk syuting iklan dan menyetujui kondisinya? Mengapa dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan bertindak sesuai dengan kontrak? Harvey menoleh dan bertanya, Veronica, apa yang dikatakan kontrak, berapa banyak ganti rugi yang akan dibayarkan oleh pihak yang melanggar? Petik 2. Harvey Dong, pihak yang melanggar perlu membayar 2 kali lipat ganti rugi yang dilikuidasi, yaitu 14 juta. Petik 2.
Sen Veronica menjawab, dan kemudian berbisik, apakah Anda benar-benar ingin membatalkan kontrak dengan Zhang Xiaoxuan? Jika kontrak dihentikan, akan membuang banyak waktu untuk menemukan orang yang tepat untuk menembak sekarang dan menunda peluncuran produk. Harvey menepuk tangan wanita itu dan memberinya tatapan meyakinkan. Kemudian, Harvey memandang Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng dan tersenyum, karena tidak ada ruang untuk negosiasi, mari kita batalkan kontraknya. Namun, karena Anda adalah pihak yang melanggar, menurut kontrak, Anda harus memberikan kompensasi kepada kami 14 juta dalam bentuk ganti rugi. Apakah itu kartu kredit atau transfer? Suara itu jatuh. Sister Feng tertegun sejenak, lalu melompat dan berkata dengan tajam, mengapa Anda ingin kami kehilangan uang? Jelas, Anda tidak menyetujui persyaratan kami, dan Anda melanggar kontrak. Karena itu, seharusnya Anda yang memberi kami kompensasi 14 juta. Ya, karena kamu tidak ingin menambah uang, maka cepat ganti rugi kami untuk kerusakan yang dilikuidasi. Zhang Xiaoxuan mengambil hukuman. Dengan wajah mendominasi, Harvey mengambil kontrak dari Sen Veronica dan berkata, kontrak itu jelas ditulis dalam warna hitam dan putih, dan pihak yang melanggar kontrak akan membayar penalti. Perusahaan kami ingin bertindak sesuai kontrak, tetapi Anda tidak mau, bukan? Sister Feng meletakkan pinggulnya dan mencibir. Harvey Dong, jika Anda harus membayar ganti rugi kepada kami, maka jangan salahkan kami karena memalingkan wajah kami dan mengabaikan orang. Anda hanya memiliki dua pilihan hari ini, tambahkan uang sesuai dengan persyaratan kami, atau ganti rugi kami untuk kerusakan yang dilikuidasi. Jika Anda tidak dapat melakukan keduanya, maka tunggulah untuk disemprotkan sampai mati oleh 10 juta penggemar Xiaoxuan kami. Selama Xiaoxuan kami dengan santai berbicara selama siaran langsung, mengatakan bahwa produk Yanzi Anda yang akan datang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh manusia, produk Anda tidak akan pernah dijual. Sampai saat itu, setelah departemen terkait terlibat dalam penyelidikan, saya akan melihat bagaimana perusahaan Anda akan terus beroperasi. Zhang Xiaoxuan juga mencibir dan berkata dengan bangga, juga, setelah Anda berdua memutuskan kontrak dengan saya akan melihat bagaimana Anda bisa membuat selebritas terkenal seperti saya mendukung dan membuat iklan untuk Anda dalam waktu singkat. Tuannya sangat kuat, para asisten, penata rias, pengawal, dan lainnya yang berdiri di belakang juga mengangkat dada dan wajah mereka penuh dengan lelucon. Zhang Xiaoxuan, apakah kamu pikir kamu satu-satunya bintang di lingkaran ini? Kamu satu-satunya bintang, bukankah kamu pernah berperan sebagai pelayanku sebelumnya? Petik 2. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari luar pintu. Segera setelah itu, pintu didorong terbuka, dan Su Beibei yang terbungkus rapi melangkah masuk. Siapa kamu? Petik 2. Zhang Xiaoxuan memerah karena marah, dan berteriak pada Su Beibei, kapan aku berperan sebagai pembantumu? Petik 2. Haha, Zhang Xiaoxuan, kenapa kamu tidak segera mengenal tuanmu? Sudah. Petik 2. Su Beibei jawab sambil tersenyum, lalu melepas topi, kacamata hitam, dan topengnya. Rambut keriting panjangnya tergerai secara alami, wajahnya sehalus batu giok, alisnya yang sabit, bulu matanya yang panjang, dan bibirnya yang montok, wajahnya memukau, murni dan cantik. Tidak peduli penampilan atau sosoknya, Su Beibei mencampakkan Zhang Xiaoxuan 18 Street. Segera, seluruh kantor terdiam. Zhang Xiaoxuan, Sister Feng dan yang lainnya bahkan lebih terpana, mulut mereka terbuka lebar. Su Beibei. Petik 2. Keduanya berseru bersamaan, jelas tidak menyangka Su Beibei muncul di sini secara tiba-tiba. Bahkan Sen Veronica tercengang, dan menatap Harvey dengan ekspresi bingung. Alasan mengapa Harvey ingin mengakhiri kontrak dengan Zhang Xiaoxuan adalah karena dia menemukan Su Beibei. Su Beibei mendengus pelan, menunjuk Zhang Xiaoxuan, dan mengangkat mulutnya. Zhang Xiaoxuan, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai karakter? Dalam hal jumlah penggemar, platform mana yang menurut Anda dapat dibandingkan dengan saya? Di aplikasi Chaoyin paling populer, saya memiliki 30 juta penggemar. Saya memiliki 30 juta pengikut di Weibo, dan saya memiliki lebih dari 20 juta pengikut di Bila Post, Forum, The Gabungan. Saya memiliki 5 atau 6 kali lebih banyak penggemar daripada Anda, tidakkah Anda memiliki poin di hati Anda? Petik 2. Bab 286. Bab 286, sujud. Pernyataan Su Beibei membuat Zhang Xiaoxuan merasa malu, dan wajahnya menjadi merah dan putih. Meskipun dia marah, dia tidak bisa menyangkal hal ini. Dalam hal jumlah penggemar dan popularitas, dia memang kalah dengan Su Beibei. Terlebih lagi, dalam drama Istana King Langka pertama, dia memang memerankan pembantu Su Beibei. Oleh karena itu, dia selalu tidak puas dengan Su Beibei, dan diam-diam mencari angkatan laut Hei Su Beibei. Namun demikian, dia tidak menekan Su Beibei, tetapi Su Beibei menjadi semakin populer. Ini membuatnya semakin kesal. Harvey lebih menghargai sisi kuat dan dominan Su Beibei. Setelah Su Beibei selesai mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat Sen Veronica dan tersenyum manis. Tuan Sen, saya akan mengambil alih pengambilan gambar dan dukungan iklan produk perusahaan Anda di masa depan. Oke. Sen Veronica, ketika saya mendengarnya, saya langsung senang. Popularitas Su Beibei jauh lebih tinggi daripada Zhang Xiaoxuan, dan citra Su Beibei lucu dan manis, yang sangat sesuai dengan citra endorsement. Jika Su Beibei diizinkan untuk mendukung, saya khawatir kali ini produk baru, Hongyan, akan benar-benar menjadi populer di seluruh pasar. Melihat bahwa Sen Veronica telah tenang, ekspresi Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng tiba-tiba berubah. Hal-hal telah melebihi harapan mereka.
Sen Veronica juga tiba-tiba merasa percaya diri, dia memandang Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng dengan dingin, dan berkata, batalkan kontrak. Setelah membayar ganti rugi yang dilikuidasi, Anda dapat pergi. Sister Feng menggertakkan giginya dan berkata, Presiden Sen, Anda harus apakah kita akan membayar ganti rugi yang dilikuidasi? Petik 2. Tentu saja, Anda yang melanggar kontrak, jadi Anda secara alami harus membayar. Kata Sen Veronica. Bagus, sangat bagus. Feng Jie mencibir dan berkata, kalau begitu Tuan Sen, apakah Anda tahu siapa ayah baptis Xiao Xuan? Petik 2. Sen Veronica mengerutkan kening, siapa? Petik 2. Liu Jianglong dari kamar dagang Orus Hills Zhongxing, Tuan Long. Feng Jie wajahnya kembali dengan bangga. Zhang Xiaoxuan juga menegakkan dadanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sen Veronica melirik Harvey yang diam di samping, dan kemudian tersenyum aneh pada Sister Feng, jadi apa? Petik 2. Sister Feng menunjuk ke Sen Veronica dan yang lainnya, dan berkata dengan arogan, saya katakan, jika Tuan lama mengetahui itu kamu menggertak Xiaoxuan, perusahaanmu tidak akan pernah terbuka di Aurus Hills Tuan. Long adalah penguasa terkenal di Aurus Hills, dan dia didukung oleh kamar dagang Wulong, kamar dagang terbesar di Aurus Hills. Kian membiarkan Xiaoxuan terus berbicara, atau membayar kami kerusakan dilikuidasi. Saya tidak ingin mengatakan ini lagi, Anda harus melakukan apa yang kami minta, jika tidak, Anda akan selesai. Zhang Xiaoxuan bermain dengan teleponnya dan tersenyum, jika ayah baptis saya datang, Anda semua akan mati. Para asisten, penata rias, dan lainnya yang berdiri di belakang Sister Feng dan Zhang Xiaoxuan juga memandang Harvey, Sen Veronica, dan yang lainnya dengan jijik. Bahkan sebuah perusahaan kecil berani melawan Lord Long. Mata Harvey berangsur-angsur menjadi dingin. Awalnya, dia tidak ingin peduli dengan orang-orang kecil ini secara umum. Tapi sekarang, seorang agen kecil dan bintang kecil berani mengancamnya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Harvey memandang Sister Feng dan Zhang Xiaoxuan dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus menggunakan Liu Jianglong itu untuk menghancurkan kami. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Petik 2. Ketika saya melihatnya Anda benar. Benarkah? Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan mengangkat tangannya, panggil Liu Jianglong dan minta dia untuk datang. Aku ingin melihat apakah dia berani membelamu atas presiden kulit hitam dan putih ini. Petik 2. Sister Feng mencibir, dan kemudian berkata kepada Zhang Xiaoxuan, Xiaoxuan, panggil Lord Long untuk datang, kamu tidak akan menakuti mereka sampai mati. Oke. Zhang Xiaoxuan mengangguk, lalu segera membuat panggilan telepon. Segera setelah panggilan terhubung, Zhang Xiaoxuan tersedak dengan lembut, Long Ye, seseorang menggertak saya, Anda harus memutuskan untuk mereka di perusahaan Qianzi, mereka menunggu Anda. Petik 2. Segera, panggilan berakhir. Zhang Xiaoxuan mengubah penampilannya yang menawan dan berkata dengan tegas, Tuan Long akan segera datang, kalian semua hanya menunggu untuk mati. Harvey perlahan memutar cincin naga di tangan kirinya dan mencibir, jika Anda tidak dapat membunuh kami, maka kalian semua akan siap. Petik 2. Zhang Xiaoxuan tertawa, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini padaku? Kamu berpura-pura sombong ketika kamu akan mati. Mari kita lihat siapa yang tidak beruntung hari ini. Xiaoxuan, jangan buang kata-katamu dengan anak ini. Sedikit uang itu luar biasa. Itu masih terlalu muda dan bodoh. Sister Feng melambaikan tangannya, sangat kesal, Harvey berpura-pura. Saudara Harvey, Presiden Sen, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Su Beibei berkata dengan cemas. Harvey tersenyum hangat, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Sen Veronica juga tersenyum kecil, sayang, aku percaya pada saudaramu Harvey. Petik 2. Sister Feng, Zhang Xiaoxuan, dan yang lainnya mengejek. Sikap. Akan ada waktu bagimu untuk menangis nanti. Hanya menunggu 10 menit. Sebuah suara keras datang dari luar. Siapa yang berani menggertak Xiaoxuanku? Keluar dari sini untukku. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang berantakan. Mendengar suara itu, Sister Feng dan Zhang Xiaoxuan langsung sangat gembira, lalu dengan cepat bangkit dan keluar untuk menyambut mereka. Saya melihat selusin pria kekar muncul di pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan inci pendek, mengenakan kain hitam, sepotong batu giok guanyin, dan 2 kenari di tangannya, terlihat sangat mengesankan. Pria parubaya ini adalah Liu Jianglong. Sejak kematian Cao Tianhu, wakil presidennya telah berhasil mengambil posisi presiden. Long Ye, kamu di sini. Zhang Xiaoxuan memeras 2 air mata dan melemparkan dirinya ke pelukan Liu Jianglong, dengan ekspresi lembut di wajahnya, yang membuatku merasa kasihan. Long Ye, jika kamu tidak datang lagi, aku akan diganggu sampai mati oleh mereka. Liu Jianglong melingkarkan lengannya di pinggang Zhang Xiaoxuan dan menghibur, Xiaoxuan, jangan khawatir, ada ayah baptis di sini, aku ingin siapa yang berani menggertakmu. Liu Jianglong, cepat ke sini. Harvey mendengus dingin. Siapa yang berani berbicara denganku seperti itu? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Liu Jianglong berkata dengan dominan, lalu mengangkat matanya dan melihat ke dalam kantor. Ketika dia melihat Harvey duduk di sofa, wajah Liu Jianglong menjadi pucat, kakinya melunak, dan dia hampir berlutut. Long Ye, ada apa denganmu? Anak itu berani menantangmu tanpa membunuhnya, kata Zhang Xiaoxuan. Itu benar, pertama-tama hapuskan anak itu, dan kemudian minta dia untuk memberi kita kompensasi 14 juta. Oh, tidak, dengan Lord Long, mereka harus memberi kita kompensasi 50 juta.
Suster Feng juga menjawab. Aku melumpuhkanmu, aku akan membayarmu, Tuan. Liu Jianglong meraung, menamparnya 2 kali berturut-turut, dan menamparkan wajah Zhang Xiaoxuan dan Feng Jie dengan keras. Ah! Keduanya berteriak kesakitan, dan langsung jatuh ke tanah, wajah mereka bengkak. Long Ye, mengapa kamu memukuli kami? Petik 2. Artinya, bukankah kamu seharusnya memukul anak itu? Petik 2. Zhang Xiaoxuan dan Feng Jie keduanya tampak bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pergi. Liu Jianglong langsung menendang keduanya, dengan senyum di wajahnya, dia mendatangi Harvey dengan rendah hati. Tuan Harvey, mengapa kamu di sini? Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng, serta asisten dan pengawal mereka, tercengang dan menatap Harvey dengan tak percaya. Bagaimana bisa ketua kamar dagang Zhongxing yang bermartabat begitu menghormati seorang anak laki-laki berbulu dan menundukkan kepalanya? Bahkan jika mereka tidak percaya, faktanya ada di depan mereka dan mereka harus percaya. Bab 287. Bab 287, Energi ke Langit. Zhang Xiaoxuan dan Feng Jie sama-sama terlihat kaget. Mereka tidak tahu identitas apa yang dimiliki Harvey yang membuat Liu Jianglong begitu ketakutan. Harvey menatap Liu Jianglong dan berkata, apakah Anda ayah baptis Zhang Xiaoxuan? Petik 2. Ya. Petik 2. Jawab Liu Jianglong lemah, keringat dingin di dahinya tidak bisa berhenti keluar. Meskipun pemuda di depannya 20 tahun lebih muda darinya, auranya terlalu kuat. Pria muda di depannya adalah ketua kamar dagang Wulong, tuan nomor 1 di Aorus Hills, tuan nomor 1 di provinsi Nanyu, dan bahkan He Pingcuan dari asosiasi Wushu Nanyu dibunuh olehnya. Sialan. Harvey mencibir dan berkata, Liu Jianglong, kamu benar-benar lapar, bahkan menerima wanita seperti itu. Apakah kamu tidak takut dia akan selingkuh? Apakah kamu di sini? Liu Jianglong menelan ludah dan berkata. Sen Veronica tidak ragu untuk memberitahu Liu Jianglong apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Sen Veronica, Liu Jianglong hampir takut untuk buang air kecil. Dia berlutut di depan Harvey dengan buk dan berkata dengan suara menangis, Harvey. Tuan Harvey, ini semua salah wanita jalang ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan Harvey, tolong selamatkan hidupku, aku mohon. Melihat itu di masa lalu, Liu Jianglong, yang begitu mendominasi di masa lalu, yang melepaskan tangan dan kakinya, dan membunuh orang tanpa mengedipkan matanya, tidak hanya berlutut pada saat ini. Tetapi juga takut menangis, Zhang Xiaoxuan, Feng Jie dan yang lainnya terpana, pikiranku terpana, dan menjadi kosong. Mereka benar-benar tidak mengerti, apakah pemuda yang terlihat biasa dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini benar-benar menakutkan. Harvey melirik Liu Jianglong dan berkata dengan acuh tak acuh, Liu Jianglong, jika Anda masih ingin terus menjadi presiden kamar dagang Zhongxing, maka jangan terlibat dengan beberapa wanita omong kosong di masa depan, dan Anda tidak akan tahu jika Anda telah ditipu. Apakah Anda mengerti? Dimengerti. Mengerti. Liu Jianglong mengangguk lagi dan lagi. Kamu. Siapa kamu? Petik 2. Zhang Xiaoxuan menatap Harvey dan bertanya. Liu Jianglong memandang Zhang Xiaoxuan dengan jijik, bukankah kamu selalu ingin bertemu dengan presiden kamar dagang Wulong ini yang ada di depanmu? Apa? Petik 2. Zhang Xiaoxuan tampak terpana, kamu presiden kamar dagang 5 naga. Petik 2. Itu benar, ini aku. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu tersenyum, dan berkata, Nona Zhang, sepertinya orang yang kamu cari tidak bisa mendapatkannya. Aku, kenapa kamu tidak melanjutkan? Mencari seseorang untuk melihat. Petik 2. Kamu. Petik 2. Zhang Xiaoxuan menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, bagaimana jika kamu adalah presiden kamar dagang Wulong? Bagaimana jika kamu apakah Tuan Aorus Hills? Saya baru saja tertangkap. Dingsheng Entertainment, perusahaan hiburan terbesar di kota, menandatanganinya. Apakah Anda tahu industri siapa Dingsheng Entertainment? Itu adalah tuan pertama kota unta, industri Tuan Nalan. Ini adalah juga tuan kota, tapi Tuan Nalan adalah tuan kuno. Jauh lebih baik darimu. Tidak ingin kami membayar. Jika Anda benar-benar mendesak kami, Yo dari bos hiburan Dingsheng, dan Tuan Nalan pasti akan meminta penjelasan dari Anda. Sister Feng juga menjawab dengan arogan. Mendengar ini, Liu Jianglong melirik Sister Feng dan Zhang Xiaoxuan dengan kasihan di wajahnya, dan berpikir bahwa keduanya konyol. Mereka bahkan menggunakan Nalan Changsheng untuk menakuti Tuan Harvey. Tetapi setelah dipikir-pikir, level kedua wanita ini terlalu rendah untuk mengetahui identitas asli Harvey Ye, itu normal. Dingsheng Entertainment, Presiden Kiao, Nalan Longevity. Petik 2. Harvey tersenyum, panggil bos Kiao Dingsheng Entertainment ini, saya akan mengobrol dengan bos Kiao itu, saya ingin melihat apakah bos Kiao ini berani melindungi Anda. Petik 2. Sister Feng dan Zhang Xiaoxuan mengerutkan kening ketika mereka melihat penampilan Harvey yang tidak bermoral. Mengapa anak ini begitu tenang? Bahkan jika dia adalah Tuan Aorus Hills, beraninya dia menantang Tuan kuno dengan kualifikasi kecil seperti itu. Xiaoxuan, panggil Tuan Kiao, kata Suster Feng. Zhang Xiaoxuan mengangguk, dan kemudian melakukan panggilan telepon. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Hei, apakah itu Xiaoxuan? Petik 2. Sebuah suara berat datang. Tuan Kiao, saya Xiaoxuan. Zhang Xiaoxuan menjawab dengan hormat, lalu menangis dan berkata. Tuan Kiao, Sister Feng dan saya diganggu di Aorus Hills, Anda harus bertanggung jawab atas. Oh, siapa yang berani menggertakku, Kiao Song? Apakah kamu tidak menyebutkan namaku?
Petik 2. Tuan Kiao, kami mengatakannya, tetapi anak itu sama sekali tidak takut padamu. Petik 2. Petik 2. Sebelum Zhang Xiaoxuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Liu Jianglong mengambil telepon darinya dan menyerahkannya kepada Harvey dengan hormat. Anda adalah Tuan Kiao dari Dingsheng Entertainment. Petik 2. Harvey berkata ringan. Ya, siapa kamu? Petik 2. Tanya Kiao Song. Harvey tersenyum dan berkata, orang yang dikatakan Nona Zhang adalah saya. Petik 2. Benarkah? Haha, bahkan orang-orang Kiao Songku berani menggertakku. Apakah kamu bosan hidup? Petik 2. Suara Kiao Song menjadi lebih dingin. Tuan Kiao sangat kuat, mengapa saya tidak meminta Nalan Changsheng untuk berbicara dengan Anda? Petik 2. Anda kenal presiden kita. Petik 2. Suara Kiao Song tenggelam, siapa Anda? Petik 2. Harvey. Petik 2. Harvey, dua kata itu diucapkan. Diucapkan dengan lembut. Begitu kata ini keluar, Kiao Song di ujung telepon terengah-engah. Jadi, ternyata itu Tuan Harvey. Halo Tuan Harvey, nama Anda sangat fasih. Saya selalu mendengar Presiden Nalan berbicara tentang Anda, mengatakan bahwa Anda adalah naga dan burung phoenix, pahlawan langka di dunia. Dunia Kiao, saya sudah tak sabar untuk melihat Anda. Petik 2. Suara Kiao Song tiba-tiba menjadi sangat hormat, dan momentum yang kuat dan mendominasi baru saja menghilang. Pada saat ini, Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Pendukung terbesar mereka, Tuan Kiao, sangat menghormati anak ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Kiao, jangan menerima sanjungan lagi. Petik 2. Harvey menyela kata-kata Kiao Song dan berkata dengan ringan, Zhang Xiaoxuan yang Anda tanda tangani memiliki karakter buruk, tidak hanya tidak mengakui kesalahan, tetapi juga berteriak untuk menemukannya. Seseorang membunuhku. Tuan Kiao, haruskah Anda bertanggung jawab atas ini? Petik 2. Harvey, jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Saya akan segera mengakhiri kontrak dengan Zhang Xiaoxuan dan membiarkannya keluar dari industri hiburan. Petik 2. Itu dia. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. Pada saat ini, Zhang Xiaoxuan dan Sister Feng menyadari betapa menakutkannya Harvey yang telah mereka provokasi. Liu Jianglong tidak hanya menghormatinya, tetapi bahkan Kiao Song, yang jauh di Tuosheng, berperilaku seperti cucunya di depannya. Tidak berlebihan untuk menggambarkan pemuda ini dengan 4 kata energi. Zhang Xiaoxuan gemetar seluruh, dia dengan cepat berlari ke Harvey, berlutut di tanah, memeluk kaki Harvey, dan menangis, Harvey ye, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong lepaskan aku akan bersedia menjadi sapi atau kuda untukmu. Saat berbicara, Zhang Xiaoxuan dengan sengaja menurunkan lehernya dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Harvey, Tuan Harvey, lepaskan kami tidak akan berani. Sister Feng juga berlutut, ingus dan air mata. Harvey melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh, aku baru saja memberimu beberapa kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargai dan menyalahkan orang lain. Setelah berbicara, Harvey melambaikan tangannya, Liu Jianglong, seret mereka keluar. Ingatlah untuk mengeluarkannya. Kerusakan yang dilikuidasi akan dikembalikan dan akan dibebankan ke rekening Presiden Shen. Tuan Harvey, selesaikan dengan saya. Liu Jianglong sangat ingin membantu Harvey, dia menepuk dadanya dan memerintahkan Zhang Xiaoxuan dan Suster Feng diseret keluar, adapun asisten Zhang Xiaoxuan semuanya dibawa pergi. Harvey ye, jangan, Harvey ye. Harvey ye, aku salah, aku benar-benar salah, satu demi satu. Jeritan penyesalan terdengar. Baru setelah Liu Jianglong dan yang lainnya pergi, kantor menjadi sunyi. Su Beibei menatap Harvey dengan mata besar berair, matanya berbinar, tapi dia belum pulih dari keterkejutannya barusan. Bab 288. Bab 288, siapa mangsanya? Saudara Harvey, kamu sangat luar biasa, orang-orang sangat menyukaimu. Su Beibei berteriak, dan melemparkan dirinya ke arah Harvey lagi. Dia mengaitkan leher Harvey dengan tangannya dan duduk langsung di pangkuan Harvey. Tindakannya benar-benar ambigu. Angin harum meniup wajahnya, dan hati Harvey panas. Gadis ini terlalu lengket, dia akan melompat pada dirinya sendiri di setiap kesempatan, terlepas dari apakah orang lain dapat menanggungnya. Sen Veronica, yang duduk di sampingnya, tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman. Batuk-batuk. Petik 2. Sen Veronica terbatuk ringan. Tapi Su Beibei sepertinya tidak mendengarnya dan berkata, Saudara Harvey, aku akan bergantung padamu mulai sekarang, kamu harus melindungiku. Batuk. Sen Veronica terbatuk 2 kali lagi. Tuan Sen, apakah tenggorokan Anda tidak nyaman? Petik 2. Su Beibei memandang Sen Veronica dengan wajah bingung. Mendengar ini, Harvey hampir tidak bisa menahan tawa. Seorang presiden wanita yang cerdas dan cakap, dan bintang yang imut dan bodoh, kedua wanita ini terlalu lucu. Sen Veronica memelototi Harvey dengan ganas. Sayang, cepat turun, atau aku akan memukulmu lagi. Petik 2. Wajah Harvey memucat dan dia mengulurkan tangannya. Jangan. Su Beibei terkejut, melompat dari Harvey dengan cepat, dan menutupi punggungnya. Melihat adegan ini, Sen Veronica sangat marah sehingga geraham belakangnya bergetar. Ada apa dengan keduanya, apakah mereka begitu ambigu? Harvey melihat penampilan Sen Veronica yang sombong, dan berkata dengan lucu, Veronica, jangan marah, gadis ini hanya anak kecil, tidak besar atau kecil. Petik 2. Aku tidak marah. Petik 2. Sen Veronica melipat tangannya.
Dadanya, sebuah kalimat kembali. Harvey tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, Veronica, Bebe telah mengakhiri kontraknya dengan perusahaan aslinya. Bukankah benar bahwa Anda Jinxiu Entertainment tidak memiliki artis terkemuka? Saya pikir Anda bisa mengeluarkan gadis ini. Menandatangani. Petik 2. Sen Veronica mengangguk dan berkata, tentu saja itu mungkin, Bebe memiliki banyak penggemar dan reputasi yang hebat. Selama hiburan splendid kami beroperasi sedikit, Bebe akan menjadi ratu kecil berikutnya. Aku bisa memberikan gadis ini kepadamu, kamu harus menjaganya. Gadis ini memiliki hati yang murni, jangan biarkan dia diganggu. Harvey menjelaskan. Ya, saya pasti tidak akan membiarkan orang menggertak pengikut kecil kami Harvey dong, kata Sen Veronica sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kamu bicara, aku pergi dulu. Petik 2. Harvey menyapa dan meninggalkan kantor. Dengan Sen Veronica di sekitar, Su Bebe pasti akan diatur dengan baik, dan tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah meninggalkan Qianzi, Harvey mengendarai mobilnya menuju klub Hinia. Setelah tiba di klub Hinia, Harvey memarkir mobil di pintu dan keluar dari mobil. Namun, tepat ketika Harvey hendak masuk ke clubhouse, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakang. Harvey tanpa sadar melintas ke samping. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Saya melihat bahwa Harvey baru saja diledakkan oleh tanah di mana dia berdiri, dan sebuah peluru tertanam di ubin lantai. Apa? Dibunuh. Para tamu yang masuk dan keluar clubhouse sangat ketakutan sehingga mereka panik, berteriak dan berlarian. Jangan lari-lari cepat masuk ke klub. Harvey meraung. Para tamu di pintu tidak berani tinggal sama sekali, dan bergegas ke clubhouse satu per satu. Mata Harvey membeku, dan dia melihat sekeliling. Dia tidak merasa ada orang yang mendekatinya sekarang, tapi peluru datang. Tidak diragukan lagi pasti ada penembak jitu yang menyergap di suatu tempat, mencoba menembak dirinya sendiri. Siapa ini? Pada saat ini, cahaya menyilaukan melintas di gedung yang jaraknya 1000 meter. Di mana? Harvey langsung menentukan lokasi penembak jitu. Apa yang terjadi? Petik 2. Suara apa tadi? Petik 2. Li Heng, Si Lei dan yang lainnya mendengar gerakan di luar dan bergegas keluar. Masuk, jangan keluar. Harvey berteriak pada Li Heng dan yang lainnya, lalu melintas ke samping. Ledakan. Peluru kedua ada di tangga, dan lantai langsung hancur. Peluru. Petik 2. Apakah ada penembak jitu? Petik 2. Li Heng, Si Lei dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat mundur ke dalam clubhouse. Jika ini padam, itu akan menjadi target hidup. Mau membunuhku. Petik 2. Mata Harvey menjadi dingin, kalau begitu bersiaplah untuk pergi ke neraka. Segera, Harvey tidak tinggal di pintu masuk clubhouse, tetapi berlari menuju gedung tempat penembak jitu itu berada. Ditembak tanpa alasan, Harvey penuh dengan api dan akan membunuh orang yang mengatur pistol. Pada saat ini, jaraknya lebih dari 1,000 meter dari Hinia Club. Universal Building, di atap lantai 32. Seorang pria botak berkulit gelap dan kokoh dengan rompi abu-abu sedang merangkak di samping atap, mengunyah permen karet di mulutnya, memegang senapan sniper M200 di tangannya, membidik Harvey yang sedang berlari. Nak, aku akan mengirimmu untuk melihat Tuhan sekarang, pria. Botak itu berbisik dalam bahasa Senzu yang rusak, lalu bergerak perlahan di sepanjang Harvey dengan senapan sniper. Ketika dia memperkirakan di mana Harvey akan berlari selanjutnya, niat membunuh muncul di matanya, dan dia menarik pelatuknya. Tapi detik berikutnya, dia benar-benar terkejut. Harvey benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Dalam proses berlari, dia tiba-tiba mengerem tiba-tiba dan segera berhenti, menghindari peluru tadi. Inersia tampaknya tidak berpengaruh pada Harvey. Apakah anak ini masih manusia? Pria. Botak itu mengerutkan kening. Menghindari 3 peluru berturut-turut benar-benar tidak mudah bagi anak ini. Namun, dia tidak berhenti di situ, tetapi dengan pengalaman menembak yang kaya, dia melepaskan 5 tembakan berturut-turut di waktu berikutnya. Apa yang membuatnya pingsan adalah tidak ada satupun dari 5 peluru yang mengenai China Harvey. Tidak peduli seberapa rumit sudut pemotretan, seberapa akurat lintasan yang diprediksi, dan seberapa baik pengaturan waktu, itu tetap tidak berhasil. Setiap kali Harvey tampaknya terkena moncong pistol, tetapi setiap kali dia dapat membuat prediksi sebelumnya, dan kemudian menghindarinya secara akurat dan akurat. Jika bukan karena siang bolong, dia akan mengira dia telah melihat hantu. Namun, ketika dia ragu-ragu selama beberapa menit, ketika dia melihat melalui ruang lingkup lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa targetnya hilang. Rusak. Mungkinkah dia telah datang? Memikirkan hal ini, pria botak itu terkejut, dan dia tidak peduli untuk tetap tinggal, tetapi dengan cepat bangkit, memasukkan senapan sniper ke dalam kotak biola, dan bersiap untuk mengungsi. Tapi sekarang, bang! Dengan ledakan keras, gerbang besi di atap runtuh secara langsung. Sosok kurus muncul di depannya. Itu adalah mangsa yang baru saja menghilang dari bawah hidungnya. Harvey berjalan ke atap dan tersenyum sedikit, aku menemukanmu. Petik 2. 4 kata sederhana itu membuat pria botak itu ngeri. Pada saat ini, dia tiba-tiba kesurupan, siapa mangsanya? Pada jarak sedekat itu, sniping tidak ada artinya. Harvey melirik pria botak itu dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda dari Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina? Apakah karena saya membunuh orang-orang Anda kemarin, jadi Anda datang kepada saya untuk membalas dendam hari ini? Petik 2. Pergi ke neraka, pria.
Botak dengan raungan, dia melemparkan kotak biola di tangannya ke arah Harvey, dan kemudian seluruh orang bergegas menuju Harvey seperti seekor citah. Bab 289. Bab 289, minta dukungan. Pria botak itu tidak menjawab, menunjukkan bahwa dia setuju. Namun, ini juga memberi Harvey pemahaman yang lebih jelas tentang organisasi luar negeri ini. Berani, kejam, dan penuh dendam. Berani membunuh dengan pistol di siang hari bolong sungguh keterlaluan. Sosok Harvey melintas, menghindari kotak biola yang dilemparkan oleh pria botak itu. Terdengar ledakan keras, kotak biola pecah, dan senapan sniper jatuh. Ledakan. Ada suara ledakan di udara, dan tinju besar menghantam langsung ke wajah Harvey. Pukulannya sangat ganas dan gerakannya sederhana dan langsung, itu memang pukulan mematikan yang telah dilatih di medan perang. Ledakan. Ledakan keras, seperti balok besi yang dipukul. Meskipun tinju pria botak itu sangat ganas, dia masih diblokir oleh Harvey dengan tangan terangkat. KKK. Batu tulis di bawah kaki Harvey hancur seketika. Pria botak itu tercengang. Tubuhnya telah berubah, dan sebuah pukulan memiliki kekuatan beberapa ribu kilogram, cukup untuk menghancurkan batu setebal puluhan sentimeter. Bahkan pelat baja setebal beberapa sentimeter pun bisa penyok dengan satu pukulan. Tapi bocah kurus di depannya hanya mengangkat tangannya dengan mudah dan memblokir tinjunya. Tidak heran Crazy Bear dan yang lainnya mati di tangan anak ini tadi malam. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Apakah kamu juga orang yang dimodifikasi secara genetik? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Alasan mengapa dia tidak membunuh kepala botak secara instan adalah karena dia ingin menguji kekuatan orang yang dimodifikasi secara genetik. Pukulan tadi sebanding dengan pukulan yang dilakukan oleh seorang seniman bela diri di tahap selanjutnya lusa. Tentu saja, pria. Botak itu menjawab, dan pukulan lain mengenai jantung Harvey. Yah, kecepatannya sangat cepat, dan posisi pukulannya juga sangat akurat. Petik 2. Harvey berkomentar, dan setelah menghindari pukulan pria botak itu, dia langsung memutar pukulannya, tanpa menggunakan kekuatan kultivasi, hanya gunakan saja kekuatan fisik. Pria botak itu jelas tidak menyangka kecepatan Harvey begitu cepat, dia tidak punya waktu untuk memblokir. Namun, dia tidak takut, tetapi langsung menggunakan tubuhnya untuk melawan. Menurut pendapatnya, berapa banyak tinju yang bisa dilakukan Harvey dengan lengan yang begitu tipis? Bang! Ditemani oleh suara pemukulan yang tumpul, pria botak itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan tubuh besar itu terbang keluar dan menabrak dinding. Ada ledakan keras, dinding retak, dan pria botak itu jatuh. Pria! Botak itu melolong sedih, membuka mulutnya, dan meludahkan seteguk darah. Ada ekspresi horor di matanya. Dia berpikir bahwa tinju Harvey seharusnya tidak berat, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sangat ganas. Meskipun tulangnya patah, itu juga membuatnya merasa sakit. Apakah anak ini mesum? Bagaimana bisa tubuh kurus seperti itu meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat? Seperti yang diharapkan dari tubuh yang dimodifikasi secara genetik, itu sangat sulit, dan saya tidak memukulinya sampai mati. Petik 2. Harvey cemberut, lalu berjalan ke arah pria botak itu, bangun, ayo, biarkan aku melihat betapa berbedanya tubuh orang-orangmu yang dimodifikasi secara genetik. Petik 2. Mendengar ini, pria botak itu tercengang. Maksud kamu apa? Apakah anak ini bereksperimen dengan dirinya sendiri? Dia merasa sangat marah dan terhina. Apakah anak ini meremehkan dirinya sendiri? Bocah bau, berani menggodaku, aku akan membunuhmu, pria. Botak itu meraung, melompat, dan menyerang Harvey lagi. Harvey jelas merasa bahwa pria botak itu telah meningkat pesat baik dalam kecepatan maupun momentum. Petik 2. Mata Harvey berbinar, mungkinkah semakin marah orang yang dimodifikasi secara genetik, semakin banyak kemampuan mereka dapat ditingkatkan? Petik 2. Mengatakan itu, Harvey menunjukkan sosoknya dan menyapu kepalanya ke arah pria botak itu. Pergi ke neraka, pria. Berkepala botak itu berteriak, pukulan lain, dan menghantam wajah Harvey. Namun, Harvey melemparkan tamparan dengan kecepatan lebih cepat. Terkunci. Suara yang renyah. Pria botak itu melolong, tubuhnya terbang keluar lagi, dan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi jatuh. Ayo, lanjutkan, kekuatannya sekarang tidak cukup. Petik 2. Harvey melambai pada pria botak itu. Pria. Botak itu sangat marah sehingga dia membanting tinjunya ke tanah meledak, dan kemudian berlari ke arah Harvey lagi. Seperti yang diharapkan, semakin marah kamu, semakin kuat kekuatan orang yang dimodifikasi secara genetik akan meningkat. Namun, masih tidak realistis untuk ingin membunuhku dengan kekuatan ini. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey menamparkan pria botak itu dengan tamparan lagi. Ayo, pop. Ya, itu dia, menjadi sedikit lebih marah. Tamparan. Masih belum cukup, teruskan, aku akan membunuhmu, bukankah kamu membenciku? Petik 2. Di waktu berikutnya, Harvey melemparkan selusin tamparan berturut-turut, mengejutkan wajah pria botak itu bengkak, dan mulut dan hidungnya penuh darah. Sudah dikatakan, nilai kemarahan tidak cukup, datang lagi. Kata Harvey, dan berjalan ke arah pria botak itu lagi. Tetapi begitu Harvey mendekat, pria botak itu menggigil di mana-mana, berlutut langsung di tanah, dan menangis dengan menyedihkan, berhenti menyiksaku, bunuh aku. Dia benar-benar ketakutan, bocah di depannya adalah iblis. Ngomong-ngomong, kamu juga seorang tentara bayaran, mengapa kamu menangis? Petik 2.
Harvey menggelengkan kepalanya, merasa bahwa orang ini tidak memiliki nilai eksperimental. Meskipun tubuh orang ini telah berubah, ledakan kekuatan terkuat hanya di hari-hari awal bawaan. Harvey langsung mengangkat telapak tangannya dan mengenai bagian atas kepala pria botak itu. Klik. Tengkoraknya retak, 7 lubangnya berdarah, dan pria botak itu mati seketika. Kemudian, Harvey mengeluarkan jimat api hantu dan membakar tubuh pria botak itu. Pada saat ini, panggilan telepon dari Murlene menelepon. Harvey, apa yang terjadi barusan? Bagaimana Laoli dan yang lainnya mengatakan ada penembak jitu yang akan membunuhmu? Apa yang terjadi? Begitu. Telepon terhubung, suara bersemangat Murlene terdengar. Memang ada penembak jitu yang ingin membunuhku, tapi sekarang penembak jitu ini telah dibunuh olehku. Petik 2. Siapa yang mengirimnya? Petik 2. Aku tidak bisa menjelaskan 1 atau 2 kalimat. Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey memutuskan telepon. Tapi begitu dia menutup telepon, panggilan telepon dari Lin Jianfeng datang. Hei, Jianfeng, ada apa? Petik 2. Sung Xiong, saudara-saudara di kuil jiwa naga dan aku sekarang dikelilingi oleh benteng harimau Indochina, tetapi kami sekarang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuanmu. Bisakah kamu datang ke sini? Kamu pergi. Petik 2. Suara Lin Jianfeng sangat cemas. Oke, aku akan datang sekarang, di mana kamu? Petik 2. Harvey tidak ragu, dan langsung setuju. Lin Jianfeng adalah saudaranya, dia dalam masalah, jadi dia secara alami ingin membantu. Haoju Tianxia Villa No. 11. Begitu. Setelah itu, Harvey dengan cepat meninggalkan gedung, menghentikan taksi, dan langsung menuju ke Haoju Tianxia Villa. Ketika Harvey tiba di area Villa Haoju Tianxia, sudah ada beberapa pria berseragam hijau tua dan lencana naga emas bercakar 5 yang menjaga pintu. Pintu juga ditutup, membuat penghuni di area villa keluar. Apa yang terjadi? Kita berhak mengetahui yang sebenarnya. Kudengar ada teroris di area villa, benarkah? Petik 2. Teroris? Tidak. Bagaimana kita bisa menjamin keselamatan kita? Teriak warga. Sangat berisik. Bab 290.